Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa qala idzan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercerah kepada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah dan quwwatuddin. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hidup, ya, karena ada saudara-saudara kita barangkali yang hari ini sudah meninggalkan kita semuanya, ya. Mungkin ada di antara istri para bapak semua ada yang sudah mendahului panjenengan. Ada pula mungkin suami dari para ibu yang hari ini sudah mendahului jenengan. Atau ada anak cucu kita yang sudah mendahului kita semuanya. Ya, mereka semua sudah tidak diberi kesempatan hidup di dunia, ya, dan juga mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk meraih bekal. Nah, inilah jenengan hadir di sini ini adalah salah satu cita-cita orang yang sudah mati. Apa cita-cita orang yang sudah mati? Kepengin kembali ke dunia. Lah jenengan sekarang di mana? Di dunia. Besok kalau kita sudah mati, kepengin balik maring dunia maning. Ya. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Salah satunya adalah untuk bersedekah.
Maka bersyukur betul Allah masih memberi kesempatan kita untuk nambah bekal-bekal kita. Meskipun sedikit ya, tapi kalau lama-lama jadi bukit ya memang iya. Gunung yang besar itu kan terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya memang kalau di Banjarmangu di tempat saya itu ada gunung namanya Gunung Lawe, watunya gede banget memang. Tapi rata-rata gunung itu dari batu-batu kecil tersusun akhirnya jadi gunung yang besar. Demikian juga dengan amal kita yang terus saja kita meskipun sedikit lama-lama jadi bukit insya Allah. Ibu bapak, maka bersyukur betul Allah masih memberi kesempatan pada kita. Sebelum kita lanjutkan ibu bapak, majelis kita di malam hari ini terlebih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita awali, semoga Allah SWT memberikan petunjuk, barokah, ilmu-ilmu, kepahaman kepada kita semuanya. Karena di antara keutamaan Bismillah, di antaranya adalah tabaruk, kita mencari berkah ya dengan Bismillah itu. Semoga Allah memberkahi amal-amal kita. Semoga Allah memberikan barokahnya kepada kehidupan kita semuanya. Bapak rahmati Allah SWT, saniki panjenengan umurnya pun pinten? Pinten? 40, berarti urip arep 40 tahun maning begitu? Ya, kalau Muharram ini adalah tahunnya Masehi. Selisih Masehi dengan Hijriah itu berapa hari dalam setiap tahunnya? Setiap tahunnya 11. Ya, kalau pas rata-rata 30 kemarin aja tahun-tahun kemarin 30. Berarti selisih kurang lebih 5 hari. Ya, kalau pas 29, kalau 29 terus. Tapi rata-rata tahun ini, beberapa tahun terakhir itu Hijriah itu hampir 30 terus. Ya, hampir 30 tahun. Praktis kurang lebih sekitar antara 5 sampai dengan 11 hari. Nah, kalau setiap tahun katakanlah 5 hari saja buat minim, kira-kira jenengan sisa hidupnya tinggal berapa hari? Ya kan? Nah ya, berarti setiap kalau 5 hari 360 dan 365 hari ya, maka kita akan dapati umur kita setiap ya namanya hari itu 360 36, maka setiap berapa kurang lebih sekitar 4 tahun enggak? 4 tahun belum tahun, sekitar 12 tahunan. Sekitar 12 tahunan kita itu selisih 1 tahun. Berarti kalau jenengan sekarang 50 tahun hitungan Masehi, sebenarnya jenengan sudah berusia 54 tahun. Kalau 50 tahun, hari ini itu 50 tahun hitungnya Masehi, berarti aslinya jenengan sudah umur hitungan angkanya itu 54 tahun. Makanya sering kita mendengarnya isih 6 kok wis mati, bukan. Isih 6 kok wis tua, bukan. Tapi isih 6 kok wis mati. Kenapa? Karena hitungan kita itu kadang-kadang tidak menggunakan hitungan Hijriah. Padahal umur kita itu hitungannya Hijriah. Sehingga loh, ujarku nambah 50 tahun kok wis mati. Bukan 50 tahun lagi, tapi sudah 54 tahun. Hitungan kita itu sudah 54 tahun. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sudah siap dengan 54 tahun? Enggak, artinya ini kan akhir tahun. Jere naik akhir tahun ki kon menghisap kan begitu kan? Ya, meskipun ini tahunnya bukan tahunnya kita, ya bukan tahunnya kita, tapi paling tidak menjadi pengingat. Karena apa? Kadang-kadang tanggalan kita ndak emot. Ya, sekarang tanggal berapa Rojab? Tanggal berapa Rojab? Iya, tanggal 2 sekitar 12-an lah ya. 12 karena tanggal lebih beda-beda itu
Kita kadang-kadang tidak ingat ini bulan apa. Ya, bulannya tidak kimutan, apa apalagi tanggalnya. Tahunnya saja kalau nggak ada diingat-ingatkan, ada peringatan atau nyambut tahun baru, itu pun mungkin kita tidak akan ingat dengan tahun kita. Sehingga kadang-kadang kita itu keliru menghitung umur kita. Menghitung umur kita yang sebenarnya kita sudah umur 54 tahun, karena kita menggunakannya hitungannya Masehi, kita jadi umurnya 50 tahun, baru 50 tahun, padahal sudah 54 tahun. Sehingga kadang-kadang kita itu ya keliru komentar, wong isih nom kok wis mati, itu begitu. Karena apa? Karena salah ngitung. Salah ngitung. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun ini kita akan hitung-hitungan. Ngendikan Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kamu, hisablah diri kamu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah persiapan apa belum? Kalau di alam kubur jenengan masuk, ditadangi 2 malaikat. Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya gampang sekali pertanyaannya. Iya, bocorannya juga sudah ada. Iya, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Itu kan? Apa enggak? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa enggak? Apal, nek ndak apal kebangetan. Apal itu kita. Siapa Tuhanmu? Mesti jawabnya adalah Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Ya, sampai orang kafir saja paham tentang pertanyaan-pertanyaan itu dan paham tentang jawabannya. Nggak perlu gawe-gawa kepekan saja, sudah bisa. Tapi Ibu Bapak, itu bukan pertanyaan hafalan. Jawabannya bukan sekedar hafalan, tapi itu adalah jawaban-jawaban konsekuensi. Sehingga ada orang yang ditanya, orang Islam ditanya oleh Allah, ya, malaikat mungkar nakir menyampaikan kepada kita, man rabbuka. Jawabannya, man nabiyuka, man madinuka, jawabannya begitu. Dia bingung. Kenapa? Karena di waktu di dunia itu dia selain menyembah Allah juga menyembah Nyi Roro Kidul. Dia bingung mau jawab siapa Tuhannya. Begitu juga nyembah batu, nyembah kuburan, nyembah pohon. Maka ketika ditanya man rabbuka, dia bingung apa sih jawabannya. Allah, tapi saya dulu juga nyembah makam masalahnya. Saya nyembah Allah, tapi juga saya nyembah Nyi Roro Kidul masalahnya. Itu. Jenengan minta rezeki kepada Allah, tapi juga minta rezeki kepada Nyi Roro Kidul. Maka ketika ditanya oleh Allah besok itu kita jawabannya apa? Bingung. Apa agamamu? Islam, tapi kemarin mengucapkan selamat Natal. Jenengan bingung. Dengan bangganya jenengan mengatakan, ya, selamat Natal, semoga sukses selalu. Ketika ditanya oleh Allah bingung, apa agamamu? Karena dulu jenengan ketika di dunia memang beragama Islam, tapi juga melakukan ritual-ritual yang bukan Islam. Bingung. Ya, itu benar-benar bingung. Jawabannya kata Nabi, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Tapi jenengan juga mengikuti Rasulullah SAW, tapi juga mengikuti adat-adat yang justru bertentangan dengan Islam. Pernah mitoni? Pernah mitoni? Biar mau siki anak gede-gede. Ini gaji istri yang kedua jadi bisa juga.
Mitoni juga. Ini kita, kondisi kita kadang-kadang seperti itu. Pada satu sisi melakukan sunnah Nabi SAW, pada sisi yang lain kita itu melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan Nabi. Ketika ditanya, bingung. Bapak, ini baru di alam kubur. Besok jenengan sudah tahun belum? Pertanyaan ketika jenengan fase berikutnya adalah fase hisab. Paham apa yang mau ditanyakan oleh Allah kepada kita? Sering yang kita pelajari itu 3 pertanyaan ini. Di alam kubur itu kan di alam kubur. Itu saja tidak lolos. Lah sekarang kita akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kira kita lolos enggak? Masya Allah, Ibu Bapak, kalau dihisab itu besok jadi banyak. Allah nyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri itu melihat untuk kehidupan yang akan datang, hari esok lusa. Jenengan hari ini bekerja itu dalam rangka untuk apa? Ya, besok aja. Besok kan? Iya. Macul siki, gue makan ngesok. Makanan sekarang hasil paculan wingi. Kira-kira penting makanan sekarang atau penting paculan wingi? Penting mana kira-kira? Ngarah gampangnya begini, penting dunia apa penting akhirat? Kok bisa loro-loro nih pertanyaan ini sih? Jenengan kon milih kok. Jenengan kan suruh milih penting dunia apa penting akhirat? Loh, kok padoban bisa padoban? Kecuali ada pertanyaan yang ketiga yang C, padoban. Ini pilihannya cuma 2 pilihan, tidak ada pilihan. Penting mana kira-kira? Akhirat. Akhirat apa dunia? Kalau sekarang penting. Tujuannya akhirat. Itu Bapak. Penting dunia. Loh, Ustadz kok kami dunyan? Loh, siapa yang bilang kami dunyan? Sudah kami dunyan. Penting dunia. Kenapa? Akhirat itu hanya dampak. Akhirat itu dampak saja. Akhirat itu dampak dari perbuatan dunia. Nah, jenengan nang dunia musral, mursal. Iya, petang-tang petenteng nang akhirnya petang-tang petenteng. Nanti kan Nabi kan begitu, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini kan sawah ladangnya, panene ngemben. Lah bagaimana jenengan akan panen wong sing ora tau macul, ora tau tanam, ora nandur. Lah kok jenengan arep panen ki kepriben? Rumus dari mana? Jenengan ndak pernah macul, ndak pernah panen, ndak pernah traktor, kok panen? Kowe nyolong jenenge. Ya. Bukan mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngendikane Allah ad-dunya awal akhiratu khairun wa abqa, itu memang begitu. Kalau pertanyaannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pertanyaan saya adalah penting penting dunia. Kenapa? Karena akhirat itu dampak dari perbuatan kita di dunia. Kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu di dunia itu bekerja keras, besok engkau akan mendapatkan upah di akhirat. Siapa yang dia lembur di dunia, maka dia akan dapatkan jatah gaji lembur di akhirat. Siapa yang tidak punya pekerjaan dunia, maka di akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Penting budi.
Penting dunia, ya, tapi lebih baik dan kekal akhirat. Nah, ibu bapak, ada fase kelak itu, yaitu fase hisab. Ngedene Umar bin Khattab anhu, beliau nyampaikan, siapa yang genam hisab di dunia, maka besok hisabnya lebih ringan. Dan jadi masalah bagaimana pertanyaan-pertanyaannya apa yang akan dihisab. Hisab itu hanya sebuah hitungan, itu hanya pertanyaan-pertanyaan. Kalau para bapak ibu yang pernah kuliah, mungkin pernah skripsi atau tesis atau disertasi, maka para dosen penguji menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Kenapa engkau mengambil judul ini? Kenapa engkau mengambil rumus seperti ini? Kenapa engkau simpan bakunya 5% dan sebagainya? Mahasiswa itu jawab dengan benar, kamu lulus. Besok wisuda. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Kalau pertanyaan di alam kubur, banyak yang sudah tahu bocorannya, tapi di akhirat hisab banyak yang lupa atau bahkan tidak tahu. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hisab ini besok ada dua, nuqasun dan ardun, yaitu yang berat dan yang ditampakkan. Mau pilih yang mana? Ada dua bentuk hisab besok. Ya, kalau jenengan hari ini mulai menghisab umurnya pira seket, oh berarti tambah 4 tahun. Berarti wis seket 4 hitungan matematik. Artinya jatah uripe wis kelong seket 4. Nek diwenehi swidak tahun berarti kurang 6 tahun maning. Ya, 6 tahun itu ora suwe. 6 tahun itu tidak lama. Wong saya pernah ke sini berarti kurang lebih sekitar berarti sudah 3 tahun atau 4 tahun. Kowe nembe wingi rasane. Ya. Maka usia 6 tahun, hidup kita 6 tahun lagi berarti tidak terlalu lama. Apa maning sing wis 70 tahun tinggal ngitung ngesuk utawane sorene. Usah gaya-gaya maning, sudah gaya. Wong rambutnya putih, jenggote putih, ya gawane kayu putih, PPO. Kan sudah begitu. Kalau sudah kesepuan kan begitu. Jalannya sudah mulai timik-timik kayak catwalk, gitu ya. Kucing di atas tembok kan begitu. Lenggak-lenggok. Jebulnya memang wis tuyuk-tuyuk wis pakai 3. Bu Bapak, ada 2 bentuk hisab kepada kita. Hisab yang pertama nuqasun, ini adalah hisab yang berat. Ngendikannya Nabi SAW. Nah, hisab yang berat ini diberikan kepada orang yang beriman, kepada orang Islam yang munafik. Karena orang kita tidak menghukumi orang itu, wah, wong kayu munafik tidak bisa, karena hatinya kita tidak bisa menghukumi. Dan kepada orang kafir. Ibu bapak, Innallah yudni al-mu'minah fayadau alaihi kanafahu wa yastarahu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang-orang yang beriman, kemudian kan memiringkan tubuhnya, kemudian tubuhnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala besok waktu hisab. Kepada orang-orang yang beriman ditutupi dengan kain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Fayaqulu, kemudian Allah menyampaikan kepada kita, at-ta'rif. Ya. Dan bakadza. At-ta'rif dzamban kadza. Kemudian Allah bertanya kepada kita, fulan, ya, sebelumnya di hadis ini disebutkan tentang nikmat-nikmat yang banyak. Wahai fulan, apakah aku sudah memberikan kepadamu nikmat minum? Mbok derek. Nikmat makan? Sudah. Nikmat sehat? Nikmat harta?
Belum? Astagfirullahaladzim. Meskipun ngukur duwe klambi jipe jinggo itu nikmat. Iya. Malah jenengan nanti kalau nikmat hartanya sedikit malah hisabe enteng, ringan. Berarti rurung mlebu surga jenengan wis mlebu surga dhisik. Tapi nek bisa sih sugih ya hisabe sing enteng. Atarif, ngapa kau ngerti jamban dosa-dosa kada ini? Setelah ditunjukkan nikmat-nikmat yang banyak, ya, sehat, diberi jabatan, diberi harta, minum enak, tidak pernah kekurangan, makan juga tidak pernah kekurangan, rumahnya banyak, ya. Mungkin kita cuma satu, tapi ternyata diberi nikmat rumah. Bapak, kita konjak pernah. Wahai fulan, apakah kamu melakukan dosa ini? Pada hari ini jam sekian kamu melakukan dosa ini? Ya. Tanya lagi. Pada jam sekian hari ini tanggal sekian apa kamu melakukan dosa ini? Pak Prian, tanggal 26 Desember 2025. Apa jenengan melakukan dosa ini? Benar ya Allah. Benar ya Allah. Sudah dihisab? Jenengan sudah menghisab diri? Di bulan Desember ini jenengan melakukan dosa? Melakukan? Dosa mata atau dosa telinga? Atau dosa mulut? Ya Allah, ya mulut, ya hati, ya telinga, ya mata, subhanallah, ya tangan. Lo tangan kok bisa? Kemarin fotokopi apa di kantor ya, jumlahnya 100.000 ditalai 01. Mbak, dosa tangan kan? Dosa tangan. Apa kamu melakukan itu? Iya. Apa kamu melakukan itu? Iya. Kamu melakukan itu? Iya. Subhanallah. Para bapak kemarin bepergian apa enggak? Melihat wanita cantik? Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tadi baru dari atas Kecamatan Banjarnegara paling atas Batur, turun langsung tata-tata berangkat ke sini. Saya berangkat dari rumah tadi jam 6 kurang 20 menit. 6 kurang 20 menit. Saya kira saya tidak bisa sholat di sini, mungkin sholat di musala-musala masjid jalan, gitu ya. Saya kok kayaknya isih nyendak. Sampai di situ mau mampir sholat, kayaknya masih nyendak. Ya alhamdulillah masih di sini. Ya, masih di sini. Dan alhamdulillah mulai mendekati petang orang anak wong wadon. Sing tok liwati kayaknya anak, tapi saya sudah konsentrasi ini sudah tidak konsentrasi wong wadon lagi. Kira-kira di bulan ini melihat ya ibu bapak. Apa jawab kita waktu itu? Naam ya Rabbi. Wong ketika tok tanya saya saja sesama manusia, jenengan sudah tidak bisa berkutik. Apalagi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, kamu melakukan dosa ini? Iya. Kamu melakukan dosa ini? Iya. Kamu melakukan dosa ini? Iya. Apa kata Nabi? Hatta idza qararahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Pada waktu itu ya kita membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah, benar ya Allah. Pada jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, apa kamu nyolong ini? Benar ya Allah. Kamu berzina? Benar ya Allah. Matamu melihat keburukan? Iya ya Allah. Kita membenarkannya. Waro'a, dan kemudian kita melihatnya. Melihat apa? Ala nafsi, atas diri kita, ya halaka. Kita akan mengalami kehancuran, pasti saya akan disiksa,
pasti akan disiksa, saya pasti akan disiksa. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman, qala yastaruha alaik fid dunya wa ana astaghfiruha laka al-yaum. Masya Allah. Ibu bapak, ini yang disebut dengan hisab ardun, hisab yang ringan. Kita melihat diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa kita yang sangat banyak dan kita membenarkannya, tapi apa kata Allah? Ya, Allah sampaikan kepada kita qala yastartuha, aku telah mengampuni, ya menutupnya alaika fid dunya, sing nang dunya biyen kowe lakukan wis tok tutup. Masya Allah, alhamdulillah. Maka jangan engkau buka lagi. Kalau jenengan itu berbuat dosa di malam hari atau di siang hari, kalau jenengan berbuat dosa di siang hari, kemudian Allah telah mengampuninya di malam hari, jangan engkau ceritakan di pagi harinya. Kalau engkau berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah mengampuninya di siang hari, jangan engkau buka di sore harinya. Allah Maha Pengampun. Maka kata Allah apa? Ya, aghfiruha laka, aku telah mengampuni seluruh yang kau sebutkan tadi, yang kau benarkan tadi. Ya, Allah telah menutup keburukan-keburukan kita di dunia, dan Allah telah menghapus dosa-dosa kita di akhirat. Ini hisab yang namanya hisab aldun, hisab yang ringan. Jenengan melakukan dosa di dunia, jenengan banyak sekali dosanya, ditanya oleh Allah dan mengatakan benar, benar, benar. Kemudian Allah telah menutupnya di dunia dan Allah telah mengampuninya seluruh dosa-dosa kita. Inilah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Allahumma hasibni hisabayyasiro. Allah pertanyaannya tidak kasar. Kepada orang-orang yang beriman, Allah bertanyanya itu lembut sekali. Wahai fulan, apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan dosa ini? Apakah kamu melakukan sebagai bentuk peringatan? Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Sudah aku tutup dosa-dosamu di dunia, keburukanmu di dunia, dan di akhirat aku ampuni semuanya. Masya Allah, ini yang disebut dengan hisab yasir. Tapi ibu bapak, ada hisab yang nukos, hisab yang berat sekali. Ini diberikan kepada orang-orang munafik, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Hisabnya ini kasar sekali. Hisabnya Allah penghinaan betul. Ya, bu bapak, apa hisab kepada orang-orang kafir, orang-orang yang munafik? Wahai fulan, tuh ngantuk mboten iki? Masih ustadznya tolong-tolong karo ngomei barang. Iya, Allah menggentak kalau itu kasar kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir. Wahai fulan, kamu makan enggak? Makan. Kamu udah punya kesempatan harta, kamu diberi harta enggak? Diberi harta. Apa kata Allah? Kamu diberi harta, kamu diberi makan, kamu diberi baju, kamu bisa berfoya-foya di dunia, tapi hanya 5 menit saja kamu tidak bisa sholat. Kadang-kadang kita kan begitu kan? Allahu Akbar mengko. Ngapa? Maca WA. Kan begitu kan? Kok enggak sih? Nah ini
maca WA sampai berjam-jam jenengan kuat. Komat lah nembe komat iki. Paling mau pengen sing imamnya Pak Prian iki. Dawa-dawa. Tapi miti hebatnya jamaah di Indonesia itu begitu. Jamaahnya di Indonesia itu meskipun telat isih menangis soft pertama. Itu hebatnya. Kenapa? Berbeda dengan di Masjidil Haram, gitu ya. Kenapa? Keutamaan orang soft di sholat yang pertama itu seandainya diundi, mesti kita harus undian. Siapa duluan yang masuk? Saya duluan di soft pertama. Oh nyong disit, orang bisa nyong disit. Rebutan, tapi naik Indonesia enggak. Meskipun sudah ya komat itu kok komat. Ya. Sudah degagnan sholat saja masih bisa mendapati soft yang pertama. Ini sindiran yang memalukan. Ya. Kepada orang munafik yang begitu, dengan menghadapi keras, kamu bisa maca WA sampai berjam-jam. Kenapa 5 menit untuk sholat kamu tidak gunakan? Ya, kamu macul esok tekan sore. Kenapa hanya 5 menit kali 5 25 menit? Kamu tidak bisa. Ini kamu itu bisa macul, bisa panen. Kira-kira begitu kan? Merasa tersinggung? Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Maka ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jatahnya di neraka. Ibu bapak, lalu apa hisabnya? Apakah hanya itu? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau tadi hisab yang ringan kita jawab na'am, na'am, na'am. Benar-benar ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Selesai hisab yang ringan. Tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dihisab lagi, yaitu apa? La tazulu qadama 'abdun yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Ditambah lagi pertanyaan berikutnya, 4 pertanyaan. Apakah ini kita bisa mempertanggungjawabkan atau tidak? Jenengan hari ini di dunia, bukan besok, bukan di akhirat, tapi di dunia ini jenengan bisa hisab enggak? Bisa ngitung enggak? Jadi setiap tahun, jadi harusnya tidak setiap tahun, setiap hari. Ya. Harusnya setiap hari kita menghisap mau piye nyong piye oleh duit, kan begitu. Si jeneng wong kerja oleh duit kan, wes bingung apa baik kira-kira. Itu harus pertanyaannya. Apa kata Nabi SAW? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan an umrihi, tentang umurnya. Ya, ya ibna Adam, innama anta ayamun. Imam Hasan al-Basri menyampaikan, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaum dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, kamu sebenarnya itu adalah kumpulan hari-hari. Maka setiap hari itu pergi, berkuranglah umur kita. Ini kalau kita hitungnya 54 tahun, itu menunjukkan umur kita sudah hilang 54, bukan umurnya wes 54. Ning umure jatahe wis entok 54 tahun. Itu jadi kita Imam Hasan al-Basri bukan kita alhamdulillah wis 50 tahun ya nembe pira Pak? Sembe 50 tahun. Loh kok nembe 50 tahun? Umuriku wis kelong 50 tahun, hitungannya begitu kata Imam Hasan al-Basri. Maka 1 hari pergi, 1 hari hilang dari umur kita.
Lah pertanyaannya, apakah umur kita itu nikmat atau bukan? Mesti jawabannya adalah nikmat. Kalau bukan nikmat, jenengan tidak akan pernah berdoa tentang umur jenengan. Apa doanya? Allahumma tawil umurona, ya Allah, aku minta kepadamu umur yang panjang. Panjangnya umur mau berapa tahun? Jenengan mau berapa tahun hidup di dunia ini? 100 apa 150? Ora usah lah, ora sik. Aja ketuan. Bukan gendenan tok. Ngrepoti sing urip. Lah ya usah ketahuan gledak benang tempat tidur kok. Li di rumah-rumatan tok, Bu. Iya nek bisa mati ora di rumah tanah putu. Gitu ya. Jadi isih sehat mati. Harapannya kan begitu, harapannya gitu ya. Ini maksudnya orang-orang pengen repot anak-anak putu kayak gitu. Wala alam sudah. Kalau Allah kehendaki lara ya wis disyukuri bae. Nah, Ibu Bapak, ini umur itu termasuk nikmat karena termasuk yang diminta. Ya, ada nikmat yang dicari, ada nikmat yang menjadi tujuan. Lah, umur itu termasuk nikmat yang dicari, nikmat yang diminta itu umur. Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Minhajul Qasidin beliau menyampaikan salah satu nikmat yang dicari adalah umur, waktu. Maka apa yang kita dapatkan hari ini akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah tentang umur itu. An umrika fima asna'i. Engkau akan ditanya tentang umurmu, tentang hari-harimu, tentang waktumu, sudah digunakan untuk apa? Kita gini pemawan pun baca WA karo baca Qur'ane akeh ndi? Ini jujur dan tegas banget. Tapi ngisi-ngisi. Iya, baca Al-Quran bisa setahun ke orang katam. Baca WA itu udah kerasa Ibu Bapak. Saya kemarin itu pagi-pagi ada orang yang nelpon. Saya pulang subuhan, pagi-pagi ada yang nelpon saya. Ya, enggak lama sih, enggak lama. Tapi sampai 10 menit ternyata. Bar kue na WA mlebu klenting. Ya diwaca. Astagfirullahaladzim. Iya ternyata setengah jam itu enggak kerasa. Coba jenengan bayangkan kalau setengah jam untuk baca Quran. Message itu. Iya, tapi kenapa kok yang baca Quran ya matane ngantuk? Ibu Bapak, saya takziah dengan mbah-mbah umurnya 96 tahun. Saya takziah dengan ketemu dengan mbah-mbah yang umurnya 96 tahun, tapi sih sehat. Saya duduk, saya bertanya-tanya cerita, Mbah Yuswane pinten? Nggih meh 100 nggih 96. Berarti 4 tahun maning kurang lebih. Kira-kira niku sekitar 96 tahun. Tapi jenenge mbiyen orang ngerti, kadang-kadang dituakna, kadang dinomna, ya kurang lebih sekitar semono, ya mendekati 100. Insyaallah. Salah satu rahasianya awet muda apa? Senang baca Quran. Beliau itu setiap hari tidak kurang dari 3 juz. Masya Allah. Ya. Kenapa kata beliau?
Kata beliau, salah satu sehatnya itu dari paru-paru, nafas. Dengan apa? Dengan baca Quran. Ternyata baca Quran itu menyehatkan tubuh. Saya itu, kata beliau, ya, teman-teman saya pada mati kabeh. Iya, saya wis ora duwe kanca, wis ora duwe bocah apa sing kanca gendu-gendu rasa. Itu seperti itu, kanca-kanca wis pada mati. Lah salah satunya apa? Baca Quran. Ternyata baca Quran itu ngambil nafas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang benar? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak nafasnya. Lah nek nafasnya teratur, tekanan darahnya jadi teratur. Nek tekanan darahnya teratur, pikirannya jadi tenang. Nek pikirannya tenang, niku ora stresan, ora cepet tua. Nenek seneng sering gela, stres, niku cepet tua, cepet mati. Loh, ini anunya mbah yang saya cerita lagi takziah itu. Ya nasihatnya Masya Allah, nasihatnya luar biasa ini. Itu tentang umur. Tapi ibu bapak, yang terbaik itu orang yang paling baik itu khairun nas. Ngendikanin Nabi SAW bertanya kepada kita, siapa sih yang disebut khairun nas? Meskipun banyak sekali, salah satunya adalah orang yang tawil, orang yang panjang umurnya, yang banyak amal solehnya. Niku dadi nek njaluk Gusti Allah niku umure sing dawa, ya amale sing apik sing akeh njaluke. Wallahualam. Ini yang pertama. Kira-kira bisa mempertanggungjawabkan tentang umur kita? Bisa ndak kira-kira? Lah, kok insya Allah mbok wis dilakoni? Enggak. Amal-amal sing wingi mbok wis dilakoni kok insya Allah? Lah ya hari ini kan sudah rampung kan? Maghrib tadi sudah ganti. Jadi dari katakanlah maghrib yang kemarin sampai tadi batas maghrib itu bisa dipertanggungjawabkan tentang umur kita. WA-nya itu setengah jam dewek jenengan. Baca Qur'ane ora blas. Kepriben kowe? Mudah-mudahan kita termasuk hisab yang ringan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ngan ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Punya ilmu? Iya. Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Maun itu berbulan-bulan. Ya. Ya. Syekh Taqiyuddin, kenapa engkau hanya mengajarkan surat ini saja? Ya, belum dijawab sampai lama sekali. Akhirnya beliau jawab, ya, disampaikan. Sudah dari ayat itu sudah berapa yang kau amalkan? Ya. Bukan berapa yang kamu hafal, tapi berapa yang kamu amalkan. Jadi kalau hari ini di Muhammadiyah itu bertebaran pendidikan, lembaga pendidikan bertebaran, lembaga-lembaga sosial bertebaran, ya rumah sakit dari pengamalan Syekhuna Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Ya, itu begitu karena amal. Lah pertanyaannya, jenengan ngaji setiap Rebo, punya ilmu ndak? Dapat ilmunya ndak? Temenan? Akeh ngantuke apa akeh meleke kira-kira? Ustaz, wong melek bae mauten paham apa mani? Tapi ibu bapak ndak usah khawatir. Boleh jadi yang memasukkan jenengan masuk ke dalam surga itu bukan karena pahamnya, bukan karena ngantuk atau tidak ngantuknya,
tapi karena jenengan sudah mengorbankan waktu jenengan. Itu boleh jadi sholat jenengan itu bukan khusyuknya yang memasukkan jenengan masuk ke dalam surga. Kenapa? Mungkin di antara jenengan sampai hari ini belum pernah ada yang khusyuk. Allahu Akbar, kimutan pemean, kimutan durene kecolong wong, kimutan. Tapi jenengan tetap masuk ke dalam surga. Lah ya, kenapa? Bukan karena jenengan tidak khusyuknya, tapi jenengan telah mengorbankan waktu, aki macul mandek, krungu adzan salat, tekan salat Allahu Akbar pacule ya Allah di ngurudi singkirna mudah-mudahan sih ora dicolong wong. Bukan itu ternyata, tapi jenengan korbankan waktu. Maka ibu bapak, nek urung bisa khusyuk, ya segeralah. Nggih, segera. Lah nek kok segera besok ora bisa kepriben mani. Lah ya, hanya mengorbankan waktu sebentar tok. Adus ya. Tata-tata salat. Udah. Boleh jadi itu yang memasukkan jenengan ke dalam surga. Termasuk ngaji. Ibu bapak, ilmunya sudah diamalkan apa belum? Ngan ilmihi madza amila bi, akan ditanya jenengan ngaji oleh ilmu, kowe akan ditakokna ilmune wis diamalna urung. Loh, sing jenenge wong berilmu bisa dosa ndak? Bisa. Dosane gede. Ngalim ya, dan bun alim, dan bun dosane wong pinter, dosane wong sing berilmu kuwi siji. Dan bun jahil dan bani, dosane wong bodoh kuwi loro. Milih ndi? Nek dosane sing wong berilmu kuwi siji, dosane wong bodoh loro. Milih ndi? Milih loro, milih sing loro apa milih siji? Dosane wong berilmu itu satu ning gede. Loh kenapa? Ngerti ilmune ora gelem nglakoni, kuwi dosa. Jadi nek jenengan ngaji dematna lakoni. Oh genah nglendengi tanggane ora oleh sing nglendengi. Lu kan begitu. Ya sudah, apa bedanya wong ngaji karo orang ngaji? Kok ajeg bae para ibu isi bae. Ya ora gelem ngebekti karo wong lanang dadaran kon gawekna teh gawe dewek. Loh, jenengan ngaji bertahun-tahun kok orang anak perubahan, dosa bu, itu dosa. Jenenge wong berilmu, orang lakoni kuwi dosane gede, meskipun siji. Nek wong bodoh dosane loro, meskipun cilik-cilik dosane loro. Dosa apa? Dosa nglakoni orang duwe ilmu, wong orang duwe ilmu kok nglakoni. Yang kedua, ngerti orang dua ilmu nek ora gelem ngaji. Priben, milih ndi niku kira-kira? Milih. Niku jenengan akan ditanya oleh Allah, hisabnya besok di situ. Jangan dikira jenengan punya ilmu ndak akan ditanya oleh Allah, akan ditanya sudah damalna apa belum. Sekedap malih nggih. Nggih, kari loro tok. Mbok ngesuk ora kimutan pas dihisab Gusti Allah. Ustaz kok kula penasaran dereng diajari riyen. Ya. Loro maning. Setitik-titik enggak apa-apa. Yang ketiga, tentang malihi. Ditanya tentang hartanya, ini jelas. Min aina kasabuhu wa fima anfaqahu. Sekang di hartamu lan wis nggo ngapa hartamu. Jadi tidak sembarangan ibu bapak.
Jenengan itu punya harta, hartane wis nggo dikanggo ngapain? Kagungan kebon di rumah boten. Astagfirullahaladzim. Kalau jenengan duwe kebon kok dianggurna kuwi jenenge wong kufur. Wong kufur nikmatiku. Iya. Kalau jenengan duwe kebon kudu di rumah. Kalau ndak di rumah itu jenenge kufur. Nek syukur niku jenenge wong memanfaatkan. Syukur itu memanfaatkan. Meskipun jenengan tidak untuk maksiat kepada Allah, itu termasuk bentuk kufur nikmat. Tanduri. Nek jenengan wis mboten saged ngrumat, ditanduri sing tanaman-tanaman sing rumatane enteng, ditanam kalbi albasia, diceblek ora di rumah, ngerti-ngerti wis gede. Kayak gitu. Lo nganggur kasih suketin jembrung, itu namanya orang kufur, itu kufur nikmat. Itu akan ditanya dari mana jenengan dapatkan dan kemana. Jenengan punya tabungan? Langsung jawabannya sudah dipangkas orang. Kenapa kok dijal dicap kufur nikmat ya? Masya Allah. Jadi beliau Ustadz ya Jasir almarhum ya, yang semoga Allah mengampuninya, yang baru meninggal kemarin, Joko Jokarian meninggal dunia. Beliau menjadikan kas masjid itu 0. Bukan bangga dengan saldo masjid itu sampai sekian puluh juta, nggak bangga itu. Ya, para takmir, ketika jenengan punya saldo uang sampai banyak, itu jenengan tidak amanah. Ya, maka jenengan harus manfaatkan sampai 0, dibelanjakan. Tapi belanja nopo Ustad? Speaker wis anak, kipas angin wis anak, AC urung anak. Nah, AC urung anak. Ngesuk tuku AC. Lah wong jenengan nang omahe dhewe ge anak AC kok nang ngene, omahe Gusti Allah ora anak AC ne. Ya namanya orang kan tidak mesti dipakai tiap hari kan? Tidak tiap hari, pas panas banget kan butuh AC kan begitu. Bapak sampai 0. Kalau sudah kau semua fasilitas masjid sudah, jamaah masjid memakmurkan jamaahnya, bukan memakmurkan masjidnya saja. Kalau memakmurkan masjid hanya sholat saja, jamaahnya dimakmurkan. Sehingga jangan disalahkan ketika kotak-kotak masjid itu dicolong, itu jangan disalahkan pencurinya, disalahkan takmirnya. Ngerti ana wong ora mangan, lah kok dicoraken. Akhirnya apa? Ngolet pulut karo lidi karo swasada jimot cemplung tarik cemplung. Itu teknik mencuri kotak hari ini itu. Jadi tidak perlu buka kotak apalagi kotak-kotak kaca. Next ini kotak-kotak kayu mandan aman. Kotak kaca berarti atusan 50.000. Ya nganggone pulut itu. Iya pulut diganggo pring sing mandan kuat kan, templek mbok atusan 1000 katut. Jangan disalahkan malingnya, disalahkan kita. Ngerti genah dheweke orang duwe, jorakan bae sampai masjid punya saldo puluhan juta. Kenapa ndak diberikan beras, Kang? Mbok bisa sholat. Jangan kulo badhe sholat tapi jangan kepikiran buri orang anak beras, ki anak beras. Kenapa ndak begitu? Ya, Ibu Bapak, alhamdulillah. Bagaimana dengan harta jenengan? Masih ada yang nganggur? Masih ada yang nganggur? Kalau yang punya tabungan sampai berjuta-juta berarti duitnya nganggur.
bukan orang yang bersyukur. Ya. Berarti tidak boleh punya duit nganggur. Iya. Tidak boleh punya duit nganggur. Lah nek lara kan Gusti Allah sing nyembuhkan. Kok bisa begitu ya? Bu Bapak yang dimata Allah Subhanahu. Dari mana jenengan dapat harta itu dan kemana? Ini akan ditanyakan. Kalau jenengan jawabannya untuk tabung, ya Allah, kamu kufur ini. Kamu tidak memanfaatkan nikmat harta itu. Ya, terakhir Ibu Bapak, pertanyaan terakhir adalah tentang anjismihi, jasad kita, tangan, kepala, mata, jasad kita semuanya fima ablagha, sudah digunakan untuk apa saja tangan kita, karena besok inilah yang akan berbicara. Ketika Allah menyampaikan, wahai mulut diam, wahai mata bicaralah. Besok mata yang berbicara di hadapan Allah diberi hak untuk berbicara. Anda mulutnya mana? Mata tidak punya mulut tapi bisa bicara atas izin Allah. Tangan bisa bicara atas izin Allah. Kaki bisa bicara atas izin Allah. Jenengan punya tangan, punya kaki, punya mata. Ya Allah, kaki saya gunakan untuk melangkah ke masjid-Mu. Tiap hari saya melangkah ke masjid, Masya Allah. Ini, ya Allah, setiap hari saya gunakan ke tempat pelacuran. Naudzubillah. Ibu Bapak, ini akan ditanya semuanya. Mun apal? Nopo makna ditakokaken tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang tubuh. Mun apal? Jenengan hisab hari ini. Setiap hari dihisab, tangan saya untuk apa hari ini, mata saya untuk apa hari ini. Kalau jenengan mampu menghisab, ya nanti akan mampu menghadirkan kemuliaan Allah, menghadirkan kuasa Allah, menghadirkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Bapak yang saya sampaikan di akhir tahun ini, sudah akhir tahun, ini pengajian terlama. Masya Allah, pengajian terlama setahun gitu ya. 2005, 2025, 2026 nggak ada ini kayaknya. Ini pengajian terpanjang. Mohon maaf ning, alhamdulillah orang pada ngantuk padahal paling lama. Bu Bapak, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari ketidaktahuan saya, dari kebenaran saya. Dan baca doa subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menjadi kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa a'lal jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.